kayak gini ya, bukan lagi desa yang apa ya tradisional, tapi dia udah transisi. Lokasinya tuh di Dusun Ngadiprono, di Sangadiboyo, Kedua Mayoritasnya petani, sama dengan tempat sebelumnya, mayoritasnya petani, 110 kakak, jadi sekitar 500 jiwaan kayak gitu. Next slide, Mbak. Jadi awalnya itu waktu kami udah menginisiasi Pasar Papringan, ada satu kelompok pemuda, anggaplah seperti Karang Taruna waktu itu bilang, tempat kami juga ada papringan kayak gitu. Kemudian mereka ini tergabung dalam river tubing, atau kalau biasanya kita lihat tuh kayak jelajah sungai kayak gitu. Nah, teman-teman di sana sudah mendatangkan tamu, atau akhirnya konsekuensi logisnya itu akhirnya terlihat seperti wisata, tapi sebenarnya teman-teman yang di sini juga penjagaan terhadap lingkungan sih akhirnya, di mana akhirnya sungai yang tadinya kotor bisa akhirnya ada kesadaran kolektif dan orang-orang akhirnya bersihin bareng lah. Menerima manfaat utamanya ya warga itu sendiri, bukan akhirnya semata-mata untuk wisata. Awalnya seperti itu. Akhirnya teman-teman yang komunitas mata air juga datang ke kami Sepedagi waktu itu, akhirnya minta didampingi, dan kita bersepakat bahwa tujuannya itu memang ke desa yang mandiri lestari gitu, yang gimana akhirnya mengusung lokalitas gitu, kemudian penjagaan terhadap lingkungan yang akhirnya itu bisa mendatangkan orang gitu. Tapi semangatnya adalah kita jaga dulu aja nih si lingkungan kita, ada harmoni antara manusia sama alam, sehingga kepariwisataan itu menjadi bonus kayak gitu. Ini yang tadinya before afternya bisa dilihat seperti itu. Ini tadi videonya udah skip, kita langsung aja ke slide berikutnya. Iya. Jadi slide berikutnya, Mbak. Nah, jadi yang tadi dilihat ya di video di awal, Pasar Papringan itu apa sih? Akhirnya Pasar Papringan mewujud di tengah 2017, Pasar Papringan yang kedua setelah sekitar 6 tahun kami belajar bareng dan menggali potensi dan permasalahan lokal bersama gitu. Jadi pasar ini kalau misalnya bisa disimpelin ya gitu, ini pengennya kan jadi pintu masuk untuk platform kreatif lainnya gitu ya di desa. Tapi dia secara singkat dijelaskan tuh menjual produk lokal sehat dengan harga terjangkau, kemudian bebas sampah plastik, kemudian suasananya sejuk, bersih, nyaman, dan nostalgia lah, membangkitkan perasaan nostalgia serta dikelola oleh warga secara kreatif dan kolaboratif. Kurang lebih seperti ini suasananya, memang benar-benar di bawah hutan bambu yang hutan bambunya udah ada gitu loh. Justru bukannya akhirnya diada-adain dan tidak konteks dengan kearifan sekitar gitu. Justru gimana akhirnya kebun bambu ini bisa terpelihara kembali, disehatkan kembali, karena tadi di awal kan kita bilang bambu itu material yang sangat bermakna sebenarnya dan lekat bagi masyarakat desa, tapi masyarakat desa udah acuh tak acuh gitu. Nah, bukanya ini berdasarkan penanggalan Jawa di Minggu Pon dan Minggu Wage. Jadi 35 hari 2 kali. Kemudian bukanya di pagi hari ini jam 6 pagi sampai jam 12 siang aja. Jadi memang tidak mau mengubah landscape pencaharian warga juga sebagai petani. Dan akhirnya Pasar Papringan ini bisa menggali ya kurang lebih 144 jenis kuliner, 50 lebih jenis kerajinan lokal, dan hasil tani serta ternak gitu. Jadi memang keberadaan si Pasar Papringan ini akhirnya karena tadi dicari tuh potensi-potensinya. Ada apa sih di sini gitu, yang tadinya ibu-ibunya juga bilang nggak ada apa-apanya di sini, aduh cuman ada ini. Tapi karena ada kacamata kami juga ya, kita yang sepedagi dan teman-teman relawan juga punya kacamata yang beda gitu. Jadi akhirnya ya selama itu kriteria lokal, kemudian gitu, itu bisa ditampilkan di Pasar Papringan, kurang lebih seperti ini suasananya. Nah, satu hal sih yang akhirnya bisa dibaca juga ya dari Pasar Papringan, kata kuncinya adalah otentik. Jadi memang otentisitas ya, keaslian, kekhasan dari satu tempat itu. Jadi nggak bisa copy paste doang. Kalau misalnya di sana nggak ada terus diada-adain, itu juga jadi sesuatu hal yang melelahkan. Ini ada mata uangnya sendiri, kami namanya kepring atau pring dalam bahasa Jawa. Tadi bahasa Jawanya itu bambu. Satu pring ini Rp2.000. Jadi kalau misalnya mau jajan pakai uang pring ini kayak gitu. Nah, beberapa slide ke depan kayaknya kita mau liatin belanja mata, belanja visual, akan banyak foto-foto tentang makanan dan produk-produk khas Pasar Papringan yang dijajakan di sana. Memang mengusungnya materialnya lokal, karena kami juga sadar ya, di sana kami belum bisa mengelola sampah plastik, apalagi mau mendatangkan orang. Kita nggak bisa kontrol juga orang dari luar bawa apa aja. Makanya upaya yang kami lakukan ya memang sebisa mungkin menggunakan material lokal, dan memang
bisa didaur ulang seperti itu. Kurang lebih gini gambaran visual makanannya, ditata dengan rapi, dengan cantik, porsinya juga ditata juga. Kita bareng-bareng menggali dari masyarakat lokal, bukan semata idenya dari kami, tapi benar-benar yang kita bareng ya, belajar bareng kriteria-kriteria, belajar juga tentang desain, belajar juga tentang lingkungan, apa namanya, energi dan lain sebagainya. Salah satunya ini. Next, Mbak Wit. Ya, nah ini kurang lebih hasil taninya juga dikelola, sehingga warga setempat bisa langsung jual ke apa namanya, ke konsumen, dan konsumen juga tahu asal mula pangan yang mereka makan. Juga masalahnya, jadi dicurhatin juga nih sama petani, ini belum 100% sehat karena kendalanya gini-gini. Nah itu akhirnya bisa jadi ruang dialog real antara pedagang sama konsumen kayak gitu. Dan diharapkan, nah seperti ini juga, dan diharapkan material-material yang udah jarang digunakan seperti ini juga ya, bambu, mainan kayak gitu, akhirnya muncul kembali karena akhirnya orang ada apresiasi juga dari orang jadi kenal kembali dan orang memakainya atau mengonsumsinya lagi kayak gitu. Ini mainan-mainan, dokar-dokaran, semuanya diproduksi sama warga lokal. Next, Mbak Widi. Dan keranjang-keranjang kayak gini, jadi tidak kesampaikan teknik lokal gitu, teknik-teknik tradisional yang sudah dipelajari atau sudah bisa dikuasai oleh warga gitu, nggak akhirnya bikin sesuatu hal yang baru, tapi cukup dengan mengambil esensinya dan mewujudkannya dalam wujud yang baru gitu, nilai-nilainya yang dipegang kayak gitu. Jadi akhirnya keranjang ini juga jadi keranjang cantik yang untuk warga belanja kayak gini kurang lebihnya. Jadi dikemas secara estetiknya juga dapat ya, nggak akhirnya mengandalkan apa ya, jualan kemiskinan atau rasa kasihan gitu, enggak gitu. Jadi memang kualitasnya dijaga, rasa apa namanya, harganya juga dijaga juga kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian next, Mbak Widi. Nah, kurang lebih potretnya kayak gini. Pasar Papringan itu akhirnya setiap gelaran itu bisa mendatangkan sekitar 500 sampai 2.500 orang. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tujuannya memang bukan pariwisataan yang masif gitu. Memang ini alternatif, ngebenerin dulu hubungan manusia sama alamnya, baru nanti akhirnya ada nilai di sana dan orang-orang datang. Nah, secara singkat 3 menit ke depan saya mau cerita tentang prosesnya ya. Jadi prosesnya Pasar Papringan ini nggak ujuk-ujuk mau wujud. Kami melakukan peninjauan lokasi, pemetaan awal dulu. Kemudian next, Mbak Widi, benar-benar dilihat ya, ketemu sama tokoh-tokoh yang berpengaruh. Kemudian demografinya dibaca juga. Kemudian identifikasi potensi lokal secara partisipatif. Benar-benar melibatkan warga ya, masuk ke banyak kelompok juga, mendengar, observasi. Kemudian pertemuan rutin kelompok sama fasilitatornya juga, jadi masuk ke berbagai kelompok juga, yang lebih gede. Kalau tadi kan masuk dari rumah ke rumah gitu. Kemudian mulai memetakan peran dan penyiapan SDM. Kemudian next, Mbak Widi. Iya. Ada juga sosialisasi sama tokoh masyarakat, kemudian ada pemilik lahan, ada sama kepala desa dan lain sebagainya. Kita petakan yang mana yang butuh dari awal dilibatkan, yang mana diinformasikan dulu, yang mana yang nanti kedepannya bisa berkolaborasi kayak gitu. Memang semua pihak sebisa mungkin transparan juga nih, itu arahnya mau kemana, dan perannya juga dibagi sesuai porsi dan kapasitas masing-masing. Kemudian udah mulai nih pemetaan lahan, pengukuran lokasi gitu, paralel dengan kerja bakti, penataan papringannya, pemasakan terasah gitu. Jadi memang kolektif dilibatkannya sejak awal kayak gitu, Mbak Widi. Terus yang berikutnya ada juga, nah ini juga konten ya, jadi pendampingan ke tiap kelompok-kelompok yang akan nanti ditampilkan, misalnya ada kerajinan, kuliner gitu. Jadi benar-benar terkurasi gitu, enggak yang akhirnya jualan tapi ya udah gitu, yang penting laku, yang penting enggak gitu. Getuk tular atau cara terbaik untuk mendatangkan orang kembali ke satu tempat itu adalah dengan menjaga kualitas dan nilai otentisitas itu juga gitu. Jadi memang benar-benar yang akan jadi duta atau corong untuk promosi ya orang-orang yang nanti datang ke sana itu, pengunjung yang udah mencicip dan lain sebagainya. Ini persiapan gelaran, ada kerja bakti, ada pemasangan peralatan ini sebelum hari H ya. Jadi benar-benar dijaga semangatnya untuk terus-terus bareng-bareng. Ibu-ibunya jualan, bapak-bapaknya bantu bersih-bersih dan perlengkapan. Next, Mbak Widi. Dan ini akhirnya evaluasi. Jadi evaluasi itu terus-menerus ya. Akhirnya udah diimplementasikan, kemudian bisa dilihat ini dari yang skupnya rumahan,
kelompok kecil sampai kelompok besar gitu. Jadi benar-benar yang evaluasi itu dilakukan terus-menerus dan nggak cepat puas dengan gelaran langsung acara evaluasi lagi, gelaran evaluasi lagi gitu. Next, Mbak Widi. Ya. Nah, jadi pasar papringan ini kelihatan ya dampaknya ekonomi, sosial, budaya juga terangkat, lingkungan juga memang itu tujuan utamanya memang untuk menjaga lingkungan juga gitu. Tapi hal yang paling kelihatan SDM-nya juga kejaga dan si papringan ini bukan cuma jadi ruang yang eksklusif gitu untuk tamu sebenarnya, tapi untuk masyarakat itu sendiri manfaatnya bisa dipakai jadi untuk sedekah bumi, taman bermain, upacara dan lain sebagainya. Jadi penerimaan manfaat terbesarnya harusnya warga. Kita bisa lihat kondisi yang sebenarnya kalau recall lagi tadi tempat yang tadinya nggak ada apa-apanya, gimana akhirnya menjadi tempat yang menyenangkan dan orang-orang bisa next Mbak Widi bisa bilang bahwa selamat datang di tempat kami yang ya semuanya tuh udah ada di sini dan kami senang gitu, kelihatan banget potensinya. Kurang lebih kayak gitu. Nextnya Mbak Widi udah ya. Jadi pasar papringan jadi salah satu bukti atau kayak pendekatan bahwa ya ruang-ruang di desa itu tuh bisa diaktifkan kembali secara partisipatif oleh komunitas-komunitas lokal dengan nilai atau spirit yang memang kolektif, menjaga kelestarian lingkungan, bukan semata untuk pariwisataan yang instan masif kayak gitu jangka pendek, tapi sebenarnya ini pintu masuknya dulu, tapi kedepannya semoga desa bisa menjadi pilihan hidup yang nyaman untuk orang hidup dan berkarya ke depan. Kayak gitu sih Mbak Widi. Makasih. Pas ya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Francisca. Seru sekali ceritanya ya. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu dapat juga mencoba membangun kampungnya untuk melihat apa yang bisa diberdayakan ya mungkin ya, jadi melakukan peninjauan lokasi, melihat potensi-potensi yang dimiliki. Tidak harus seperti pasar, tapi nanti kita bisa bertanya-tanya gimana. Sebelum kita bertanya-tanya, kita akan masuk dulu ke presentasi dari Pak Yusing. Saya akan perkenalkan Pak Yusing. Pak Yusing ini adalah Mas Yusing adalah arsitek, seorang arsitek yang concern terhadap bangunan yang tidak mahal ya. Jadi setelah lulus dari arsitektur ITB, beliau menjadi pendiri Studio Genesis, kemudian juga pernah menulis buku tentang mimpi rumah murah tapi berdesain, kemudian mendirikan Studio Akanoma atau yang disebut dengan singkatan dari akar anomali, yang visinya adalah belajar menyayangi bumi dan segala isinya melalui arsitektur. Kemudian beliau adalah kontributor untuk buku Sang Arsitek dalam mengenang kembali arsitektur YB Mangunwijaya. Beliau ini adalah salah satu yang banyak sekali melakukan desain-desain yang mirip dengan Pak Romo Mangun ya. Kemudian karya Akanoma sudah begitu banyak, baik dalam buku maupun dalam bangunan. Kemudian Pak Yusing ini juga pernah 4 tahun menjadi konsultan World Bank untuk program nasional Kota Tanpa Kumuh melalui gagasan pengembangan kepadatan dan kesejahteraan warga kampung kota. Jadi sangat cocok sekali untuk kita undang pada hari ini. Sampai sekarang Pak Yusing masih aktif untuk memberikan kuliah, seminar, diskusi, bahkan juga mempresentasikan karyanya. Terima kasih Mas Yusing atas kehadirannya. Silakan untuk mempresentasikan. Oke, saya izin share screen ya. Ya, silakan. Terima kasih juga buat Francisca ya. Saya banyak belajar dari Pasar Papringan dan merasa beruntung sempat diajak kolaborasi. Hari ini saya akan membagikan tentang ekopuntur atau gabungan dari ekowisata dan akupuntur ya, tusuk jarum begitu ya. Maksudnya adalah bagaimana mengembangkan ekowisata dengan intervensi skala kecil seperti jarum ya, dan juga tentunya karena skala kecil anggarannya atau biayanya juga bisa terjangkau, tetapi harapannya bisa mengubah kondisi wisata dalam konteks kampung yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Jadi disebut ekopuntur ya. Ya kita punya
potensi bisnis pariwisata yang sangat besar, dan di dunia pun pariwisata menjadi salah satu potensi yang terus meningkat ya, sebelum diinterupsi oleh pandemi COVID ya. Dan sayangnya perkembangan ekonomi pariwisata di Indonesia itu masih sangat bergantung kepada skala besar ya, dengan sistem kapitalisme kroni. Akibatnya masyarakat itu hanya menjadi objek, menjadi buruh pariwisata dengan kenaikan penghasilan yang jauh lebih kecil dibanding peningkatan ekonomi pariwisatanya itu sendiri yang dinikmati oleh investor. Ini data-data yang tidak bisa kita tolak ya, memang terjadi seperti ini, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi di Indonesia yang menunjukkan betapa kapitalisme kroni itu terus berjalan. 10% orang terkaya menguasai 77% kekayaan nasional ya. Sementara 1% yang terkaya itu menguasai 49% kekayaan nasional. Dan yang paling miskin 100 jutaan atau 40% itu cuma kebagian 1,4% kekayaan nasional. Jadi timpangnya sangat jauh ya. Lalu dalam penguasaan lahan ini lebih mengerikan lagi. 0,2% orang terkaya di Indonesia menguasai 74% lahan di Indonesia ya. Jadi sisanya kita semua cuma kebagian 26%, itu pun masih berebut ya. Kenapa ini semua terjadi? Saya tarik kesimpulan sendiri berdasarkan berita yang juga pernah diukur oleh majalah The Economist bahwa Indonesia pernah peringkat ke-7 dalam indeks kapitalisme kroni yang dimaknai sebagai sistem kapitalisme suatu negara yang dibangun berdasarkan kedekatan para pengusaha dengan penguasa. Jadi bukan pemerintah dengan masyarakat, tapi pengusaha dengan penguasa ya. Ini contoh bagaimana kapitalisme kroni itu berjalan. Saya urutkan berita di Gunung Kidul sebagai studi kasus ya. Tahun 2015 investor terus serbu Gunung Kidul. Warga Gunung Kidul minta tanahnya dilindungi dari investor 2016. Lalu jawabannya, pemerintah Gunung Kidul undang investor bangun hotel, itu jawaban pemerintah ya. Kemudian di Gunung Kidul investasi membabi buta. Ini sudah terjadi 2017. Gunung pun dibeli oleh investor. Investasi Gunung Kidul meroket. 2018 warga sebut kawasan wisata Gunung Kidul sudah dikuasai oleh investor kali ini. Lagi-lagi apa jawaban tanggapan pemerintah? Gunung Kidul perbaiki infrastruktur untuk guide investasi, bukan untuk masyarakat. Jadi kita tahu bagaimana pembangunan itu dilakukan untuk siapa begitu ya. Kemudian di Bali sebagai contoh pariwisata yang paling sukses di Indonesia, Kepala Dinas Pariwisata di Bali mengatakan bahwa ini 2020 85% aset pariwisataan di Bali dimiliki oleh orang asing. Jadi perkembangan wisata yang begitu besar dengan potensinya akan lari kepada para pemilik aset ini, yaitu orang asing. Ya. Lalu juga ketua Pusat Penelitian Subak di Udayana mengatakan bahwa Bali terjebak dalam ekonomi kapitalis, yang kaya semakin kaya, yang miskin terus semakin miskin. Lalu saya bertanya-tanya sebetulnya bagaimana sebetulnya bila warga yang bersama-sama menjadi pemilik utama dari fasilitas pariwisata seperti tadi contohnya Pasar Papringan yang sangat menarik ya, tanpa keterlibatan investor sebagai pemeran utama begitu ya. Bagaimana kita mulai dengan anggaran terbatas? Bagaimana kita meningkatkan nilai ekonomi wisata dari lahan pertanian atau potensi alam kampung lainnya? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini sebagian sudah dijawab di Pasar Papringan tadi dengan presentasi Siska. Tapi saya ingin berbagi beberapa prinsip kelestarian wisata kampung buat teman-teman semua. Buat saya yang penting adalah interdependensi, ya, hubungan saling bergantung antara warga kampung, kelestarian alam dengan kelestarian ekosistem lainnya, bukan hanya manusia, untuk pengembangan ekonomi sosial dan budaya kampung. Ada beberapa prinsip saya kira masih bisa kita diskusikan, bahwa yang pertama warga berkelompok atau bersama-sama misalnya melalui koperasi usaha kampung sebagai bagian dari pemilik pengembangan wisata kampung. Lalu tidak ada pengalihan kepemilikan atau penguasaan lahan kepada orang luar kampung. Yang ketiga, setiap investor kalaupun ada itu wajib mengikuti skema kerjasama saling menguntungkan dengan warga, bukan sebagai pemeran utama. Lalu yang keempat, fungsi utama lahan makro sebelum era wisata tetap dipertahankan. Kalau dia pertanian, maka dia tetap menjadi yang utama adalah pertanian, bukan berganti menjadi pariwisata ya, karena banyak kendala-kendala ketika pariwisata jatuh, maka lahan pertaniannya hilang dan sebagainya ya. Kalau itu lahan perkebunan, dia menjadi lahan perkebunan. Kalau memang konservasi air, lahannya menjadi konservasi air. Ini saya ambil contoh random di Instagram. Ada contoh di Sukabumi, kalau tidak salah.
di Majalengka, pemandangan gunung dan sawah yang sangat menarik begitu ya. Bagaimana caranya kalau kita mau meningkatkan ini tidak hanya mendapat penghasilan dari hasil sawah, misalnya kita bisa memberikan ilustrasi dengan yang warna-warna orange ini ya, membangun fasilitas wisata, dia bisa berupa pasar, dia bisa berupa penginapan dan lain sebagainya dengan skala yang kecil di pinggiran sawah saja dengan menikmati pemandangan sawah. Jadi hasil utama sawah tetap tidak berubah, profesi warga sebagai sawah tidak berubah, tetapi kita bisa mendapatkan nilai tambah dengan fasilitas wisata dengan anggaran yang jauh lebih terjangkau ya, bukan pariwisata yang skala besar, tidak menjual-jual sawah, tidak menyewakan lahan sawah seperti yang banyak terjadi di Bali, sawahnya berubah fungsi menjadi villa dan sebagainya begitu ya. Kemudian ini contoh kasus di Lombok, saya lihat dekat dengan Mandalika, kafling bahkan dengan pantai begitu, kafling atau petak-petak rumah di Lombok itu dibatasi oleh pagar ya setiap kafling ya. Kenapa kita tidak membangun secara bergotong royong menjadi resort kampung dengan cara menghilangkan batas kafling? Kalau sudah ada pagar bisa saja pagarnya dibongkar gitu ya. Kemudian warga bekerja sama, arisan, dana berkelompok bersama-sama, bangun secara bertahap, lalu mengupayakan material lokal sederhana yang nyaman seperti misalnya contoh di Kampung Sade kalau tidak salah, karena itu menjadi terjangkau ya. Jadi kita bisa bekerja sama, warga tidak masing-masing berusaha sendiri-sendiri, tapi membongkar batas kafling masing-masing supaya kawasannya menjadi besar dan kampungnya menjadi resort sekaligus, bukan hanya perlu lahan kosong, tetapi lahan yang existing itu dikembangkan dengan yang warna biru-biru kecil-kecil ini menjadi bagian dari resort kampung misalnya. Interdependensi ini saya mendapat kesempatan untuk membangun interdependensi atau hubungan saling bergantung dengan alam pada salah satu dusun Ngadiprono dusun Mendira di Jawa Timur, membuat dapur komunitas. Jadi warga kelompok perempuan di sana menyewa lahan desa untuk jadi perkebunan organik, karena itu perlu dapur komunitas, perlu penampungan air hujan supaya untuk menyirami pertanian. Jadi desainnya seperti piramid dibalik ya untuk menampung air hujan. Jadi atapnya menampung air hujan. Kemudian kita membuat bak penampungan air hujan dengan filternya atau penyaringnya, dan menggunakan banyak material bambu yang banyak sekali terdapat di dusun ini, material lokal yang kita bisa manfaatkan. Ketika kita gali, tanahnya cukup besar, banyak begitu, dan kita uji coba tanah ini ternyata sepertinya bisa dipakai untuk material dinding ya. Jadi selain konstruksinya bambu, tanahnya juga kita cari agar bisa menjadi material dinding dengan tulangan bambu. Dan setelah kita temukan formulanya, kemudian kita bisa bekerja secara bergotong royong karena konstruksinya cukup sederhana, menempel-nempelkan formula tanah ini sebagai material dinding pada tulangan bambu yang memang sudah dibangun oleh tukang ya. Dan ketika membangun tidak hanya oleh tukang, warga kota, anak-anak semua bisa ikut, warga desa semua bisa ikut bergotong royong membangunnya dengan material yang semua berasal dari desa itu sendiri. Ketika ini dibangun, tukang baru mengatakan seumur hidup mereka sebagai tukang baru kali ini membangun konstruksi bambu, padahal bambu ini ada di sekitar mereka. Jadi ini salah satu bukti bagaimana warga lupa dengan potensi alamnya, sehingga tidak menganggap bambu sebagai suatu yang berharga. Mudah-mudahan melalui proyek ini, warga kembali melihat bergantung lagi pada sumber alamnya, yaitu bambu, dan mereka tahu sejak awal diajarkan dalam proses membangun konstruksi ini bagaimana mengawetkan bambu, bagaimana mengkonstruksi dan mengelola yang mereka miliki, begitu ya. Ada interdependensi, hubungan saling bergantung, dan akhirnya diharapkan mereka mau melestarikan kebun bambu yang ada di desa, tidak dialihfungsikan, supaya mereka punya sumber material yang terus-menerus, begitu ya, tidak pernah habis. Contoh lagi, saya pernah berkesempatan ke Desa Waturaka di Flores, menarik sekali desanya, pertanian, punya sumber air panas alami di tepi sawah, itu tempat mandi itu air panas ya, karena desanya sangat dingin gitu. Kita melakukan pendekatan dengan potensi alami lokal untuk pengembangan wisata. Misalnya sebelah kanan beberapa usulan, karena banyak debu di sana, angin, jadi banyak yang batuk, TBC dan sebagainya. Kita mulai menanami jalan yang tadinya cuma tanah berdebu, kita kasih usulan dengan batu, pepohonan untuk menyaring debunya, begitu ya. Dan akhirnya mengajak diskusi warga yang tadinya sudah melupakan bambu,
yang punya bambu itu warga yang relatif miskin, yang sudah kaya itu mau meninggalkan, berganti kepada dinding batako seperti ini contohnya. Tapi saya mengajak diskusi bahwa bambu itu potensi lokal yang kita perlu manfaatkan. Jadi tidak perlu membeli dari jauh ya, dari toko besi begitu ya, toko material. Tapi mereka bisa membuat bambu. Dan akhirnya ada usulan bagaimana kalau tanah punya warga ini yang ukurannya kecil, bentuknya segitiga, mereka mau membuat kafe karena pemiliknya suka dengan masak-memasak begitu ya. Jadi saya mengusulkan desain seperti ini. Ukurannya hanya sekitar 3 meter kali sekitar 10 meter mungkin ya, kurang lebih ya. Jadi dibuatlah warung 2 lantai dari bambu misalnya. Ini bagaimana memanfaatkan potensi yang mereka miliki, saya kira juga masih tetap bisa mendapatkan ruang yang menarik ya waktu itu ya. Lalu kemudian kami juga mengembangkan berbagai gagasan ekopuntur wisata kampung dengan skala yang kecil, bagaimana kalau kampung-kampung itu memiliki eco-lodge atau lodgeman lah ya, atau kamar homestay ya, di masing-masing rumah warga yang terjangkau, ukurannya kecil dan bisa dikonstruksi secara bergotong royong. Ini salah satu dalam momen Solo Bambu Biennale 2016, ukurannya sekitar 1,5 meter kali 3 meter, 3,5 meter begitu, menggunakan bilik bambu dan konstruksi bambu ya. Tentu kalau mau tahan hujan ada tinggal tambahan dengan atapnya supaya dia lebih tahan hujannya. Ini juga intervensi dengan skala kecil menggunakan scaffolding, bahan yang mudah dirakit, ukurannya 1,2 kali 1,8 bisa ditumpuk begitu, dan bisa digunakan untuk ruang tidur ataupun ruang kerja dan studio. Jadi bisa disewakan jadi tempat penginapan ya. Dengan beberapa material bambu, kira-kira ruangannya seperti ini. Dalam skala yang kecil bisa tetap dibangun mezanin untuk tempat tidur, di bawahnya untuk tempat kerja ya. Dan kemudian bisa bertumbuh karena anggarannya pasti bertahap begitu. Yang tadinya satu ruang kita bisa kembangkan menjadi ruangan yang lebih besar, banyak ruang. Ini ada 3 kamar tidur dan kamarnya tidak harus seluruhnya tinggi, tapi bisa juga kamar kapsul ya, cukup untuk skala tidur, kamar mandi dengan material sederhana begitu. Lalu ini juga sama, bekerja sama dengan warga di Dieng, salah satu tempat wisata dengan banyak sekali homestay, 80% mungkin rumah warga itu adalah homestay, tetapi tidak bergantung kepada material alami. Jadi menggunakan material-material industri dan akhirnya tidak cocok karena Dieng cukup dingin. Jadi kalau kita menginjak lantai itu seperti menginjak es balok ya, karena suhu di Dieng bisa minus dari 0 ya, atau 0 derajat begitu ya. Embun itu berupa bunga es begitu, jadi dingin sekali. Jadi kita mengusulkan menggunakan bambu yang ada dengan mereka, bekerja sama dengan Bambu Bos sebagai investor, bukan membeli lahan, bukan menyewa lahan, tapi bekerja sama dengan pemilik lahan untuk mengembangkan homestay yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan material bambu ya, yang sudah diawetkan sehingga bisa tahan lama. Dan akhirnya sekarang menjadi tempat wisata yang juga bagi hasil keuntungan antara Bambu Bos dengan pemilik lahannya. Ini di Pasar Papringan, di mana kami sempat berkolaborasi untuk mengubah beberapa kamar-kamar rumah-rumah warga yang tidak terisi untuk menjadi homestay karena jam bukanya singkat dan banyak sekali, jadi banyak pengunjung ke Pasar Papringan perlu menginap. Jadi kami mencoba mengubah untuk kamar-kamar warga yang atau kamar mandi warga yang seperti ini, bagaimana dengan anggaran yang terbatas bisa menjadi homestay yang cukup menarik untuk para pengunjung ke Pasar Papringan ya. Ini misalnya rumah Pak Ito, kamar mandinya dengan material lokal, kloset duduk supaya buat tamu lebih mudah, kemudian kamarnya bunk bed menggunakan kayu lokal untuk rumah Pak Ito yang memang relatif pavilion ya, ruangannya kecil. Ini rumah Pak Ribut yang cukup besar dan ada kamar di tengah yang menurut kami ini menghalangi pemandangan rumahnya menjadi berbelok-belok dan kurang menarik begitu, dan kamarnya tidak dipakai dan cukup sumpek karena tidak ada ventilasi yang cukup ya, padahal di era pandemik ventilasi pencahayaan sangat penting begitu. Jadi kami mengusulkan salah satu ruang yang di tengah ini dibongkar saja lalu menjadi taman tengah supaya ini menjadi bisa dinikmati oleh pemilik rumah tapi juga tentu oleh tamu homestay-nya begitu ya. Kamarnya cukup besar, 3 meter kali 3,5 meter kurang lebih. Ini bisa dibangun untuk 6 kamar tidur kapsul. Tidak perlu kamar yang biasa karena cukup pengunjung ini tidak lama-lama di sini, cukup menginap 1-2 malam, bisa cukup tidur, punya ruang yang cukup private.
dan terjangkau ya. Tapi juga penghasilannya lumayan karena waktu itu kurang lebih kalau tidak salah satu kamar kapsul ini bisa dijual 200.000 semalam, dapat makan pagi sederhana, makan malam sederhana dari dapurnya mereka. Kemudian mereka paginya belanja di Pasar Papringan. Jadi satu kamar ini bisa dapatkan 1,2 juta ya kira-kira dengan sederhana ini. Ini beberapa contoh pengelolaan wisata dengan potensi lain. Saya melihat di Klaten ya, ada Umbul Ponggok di Klaten ya, mereka bekerja sama untuk membuat wisata air begitu dengan foto-foto dan video mungkin. Dan akhirnya dengan BUMDes dana desa mereka bisa membuat program satu rumah satu sarjana begitu. Setiap mahasiswa dari desa ini mendapatkan uang saku per bulan yang masuk langsung ke rekening mahasiswa ya. Jadi saya kira masih banyak harapan usaha bersama untuk kesejahteraan bersama tanpa harus mengalih fungsikan penguasaan lahan kepada investor atau kepada mereka yang memang sudah punya modal yang besar, tetapi bekerja sama antar warga desa bisa memiliki sahamnya masing-masing. Jadi di Ponggok Klaten ini warga desa bisa membeli saham ya untuk bersama-sama mengembangkan usaha bersama ya. Dan kita harus mengubah parameter kita dengan ukuran kesuksesan yang biasanya lewat ekonomi begitu kepada ukuran kebahagiaan seperti Bhutan. Jadi Bhutan tidak silau oleh ekonomi, tapi mereka mengutamakan kebahagiaan kelompok masyarakatnya, sehingga yang diukur adalah kesejahteraan warganya, bukan ekonomi makro yang kalau di Indonesia diukur dengan ekonomi para investor, begitu ya, tetapi oleh kesejahteraan warganya melalui kesehatan fisik dan mental, kekuatan komunitas dan kondisi alamnya, sehingga Bhutan berani membatasi pariwisatanya dengan jumlah hutan di seluruh negeri tidak boleh di bawah angka 60% misalnya begitu. Dan ternyata tetap ekonominya juga bertumbuh, tapi pertumbuhan ekonominya dinikmati oleh masyarakat secara umum bersama-sama begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jusing, sangat menarik ya bahwa rumah-rumah yang biasa-biasa saja ternyata menjadi luar biasa di tangan Mas Jusing. Tentu saja nanti Bapak Ibu bisa juga bertanya bagaimana caranya menjadi lebih sehat rumahnya, kemudian bisa juga mendapat income, tetapi jangan lupa bahwa kebahagiaan itu bukan berdasarkan ekonomi, tapi dari kesejahteraan warganya. Bagaimana Bapak Ibu bahagia tinggal di kampung Bapak Ibu sekalian, ya itu jauh lebih penting. Nanti kita akan tanya jawab. Silahkan berikutnya adalah Mas Chandra. Mas Chandra ini nama lengkapnya bagus sekali, Mas Chandra Bayu Pratama. Beliau adalah salah satu staf dari Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Pada saat ini, Mas Chandra aktif dalam melakukan kegiatan advis teknis bangunan gedung negara di lingkungan PUPR. Silahkan Mas Chandra untuk memberi paparannya. Atas kesempatannya mungkin boleh agak keras sedikit. Oh iya, mohon maaf. Jadi memang terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya coba share screen ya. Mungkin paparan saya mungkin agak tidak terlalu agak tidak terlalu ke arah bagaimana cara membuat rumah yang rumah sederhana namun sehat. Ya. Jadi berikut paparan yang saya buat yaitu rumah sederhana sehat. Nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana cara membuat rumah sederhana yang sehat. Lalu kemudian langsung saja dari outline-nya. Jadi pertama ada 3 poin ya, yaitu kita harus merencanakan lahannya. Kemudian yang poin kedua adalah merencanakan bangunan rumahnya. Lalu ketiga kami juga akan memberikan contoh teknologi rumah sederhana dari PUPR. Selanjutnya untuk perencanaan lahannya. Jadi kita harus melihat dari persyaratan lokasi. Jadi lokasi harus bebas dari gangguan bencana alam. Lalu lokasi tidak boleh tidak boleh berada di daerah patahan. Jadi harus melihat dari peta zonasi gempa yang terbaru. Lalu kemudian lokasi seperti biasa harus berada pada area bebas garis padan jika memang berada di lukanya dekat dengan jalan ya. Lalu kemudian kemiringan lahan tidak melebihi 15%.
kalaupun memang lahan itu hanya 3% atau 5%, tidak memerlukan proses rekayasa lahan, akan tapi jika lebih dari 5% itu sampai 15% sudah harus dilakukan rekayasa, jadi pemotongan ini ya pemotongan jadi dikatakan kemudian tidak berada pada area yang mengganggu keselamatan penerbangan, lalu kemudian mempunyai kedekatan akses dengan pusat-pusat kegiatan dari kota, lalu harus memiliki prasarana dan sarana untuk mendukung kawasan tersebut. Lalu ini yang kedua, untuk muka tanah dan elevasi banjirnya ya. Jadi untuk ketinggian permukaan lantai harus mempertimbangkan jarak tinggi dari muka tanah kurang lebih 10 cm untuk bangunan tapak atau landet. Kalau untuk bangunan panggung kayu atau bambu dengan tinggi kurang lebih 75 cm, dan jaraknya itu kurang lebih 10 cm dari tinggi muka banjir yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan terjadi banjir misalkan 35 cm, maka harus ditinggikan 45 cm untuk perencanaan rumahnya. Lalu kemudian berikut adalah contoh untuk lahan idealnya. Jadi yang boleh dibangun pada saat untuk kita membuat rumah hanya sebesar 60%. Kenapa 60%? Karena untuk pertama untuk penghijauan ya terutama, lalu kemudian untuk memberikan ruangan untuk surplus lain, seperti misalnya untuk tangki septiknya maupun resapannya dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan juga untuk sumber airnya ya, karena posisi sumber air dengan posisi sumber resapan akan ditentukan dari jenis sumber airnya sendiri. Kalau misalkan sumber airnya PDAM maka tidak berlaku jarak untuk 10 meter ya. Tapi kalau misalkan sumber airnya ada air tanah, maka berlaku jarak sekitar 10 meter dari sumur resapan tersebut. Lalu kemudian juga harus ada tempat sampah yang untuk dilakukan pemisahan, yaitu tempat sampah untuk sampah basah dan kering. Lalu kemudian jadi untuk prasarananya sendiri harus tersedia sumber air bersih yang menjadi sumber air minum bagi masyarakat di lingkungan permukiman. Tapi kalau misalkan memang tidak ada sumber air bersih yang bisa menjadi air minum, maka harus dilakukan semacam ini ya, penggunaan teknologi penjernihan air yang bisa yang sederhana maupun yang teknologi tinggi. Lalu drainase atau selokan pada suatu lingkungan. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau untuk drainase dan selokan, dia harus terintegrasi dengan sistem jaringan dari wilayah regional yang lebih luas. Lalu pengelolaan sampah di perumahan perkampungan meliputi penyediaan sarana pemilahan dan pewadaan serta sarana pengangkutnya. Dan ini juga bisa diintegrasikan dengan bank sampah ya. Lalu kemudian bagaimana cara merencanakan pembangunan rumah? Jadi untuk kebutuhan ruang biasanya dasar perhitungannya itu kalau untuk kebutuhan, jadi dilihat dari kebutuhan udara segarnya ya, kalau untuk per jiwa biasanya kalau untuk orang dewasa ada 16 sampai 24 meter kubik, sedangkan untuk anak-anak ada 8 sampai 12 meter kubik. Nah, kalau untuk kebutuhan luas minimal, kalau untuk 4 orang dewasa biasanya dihitung ada 36 meter persegi, karena tiap orang dewasa memiliki kebutuhan luasan ruangan sebesar 9 meter persegi. Kalau untuk mendapatkan hitungan ini ada SNI-nya mungkin nanti bisa dicari di Google atau di tempat lain. Lalu kalau untuk kebutuhan udara harus ada ventilasi silang dalam ruangan baik vertikal maupun horizontal ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Yusri tadi ya, kalau untuk aliran udara memang harus ada sirkulasinya. Jadi memang jangan sampai udara itu stuck dan karena tertutup oleh dinding, tidak ada jendela dan lain sebagainya, sehingga udara itu hanya berputar dalam rumah tersebut gitu, baik rumah ataupun ruangan. Nah, kalau untuk perhitungannya biasanya adalah minimal adalah 5% dari luasan lantai ruang. Contoh kalau misalkan untuk luasan kamarnya ada 9 meter persegi. Nah, maka besarannya itu adalah 9 meter persegi dikali dengan 5%, hasilnya ada 0,45 meter persegi, yang kemudian diubah menjadi 4.500 cm persegi, dan jendela dan ventilasinya dibuat ukurannya jadi 50 kali 80 dengan ventilasi sebesar 50 kali 10, ataupun bisa lebih dari itu, ataupun bisa memakai konfigurasi bukaan jendela yang lain. Yang terpenting harus menuruti syarat, yaitu minimalnya adalah 5%.
Lalu untuk minimal ketinggian ruangan dari lantai ke langit-langit paling tidak ada sebesar 2,8 meter agar mencapai penghawaan yang baik. Jadi kalau misalkan plafonnya lebih rendah dari itu, maka akan lebih panas ya, dan udaranya akan ini ya, akan tidak enak, itu tidak nyaman untuk pengguna. Lalu kemudian untuk kebutuhan pencahayaan kita biasanya ambil adalah minimal 10% dari lantai ruang, dan usahakan dia tidak terkena cahaya langsung ya. Jadi untuk memberikan posisi jendela itu juga harus disesuaikan dengan orientasi arah matahari terbit. Jangan sampai kalau misalkan dia terkena langsung jendela dengan sinar matahari, karena akan mengakibatkan silau ya, dan akan menyebabkan ketidaknyamanan untuk para penghuninya. Nah, kalau untuk pencahayaan sendiri minimalnya ada 10%. Nah, biasanya 10% dan 5% dari itu disatukan dalam bentukan fungsi seperti jendela dan ventilasi. Jadi contoh kalau misalkan untuk luasan jendela dan ventilasi itu dapat di kamar yang ukurannya seperti 9 meter persegi, kemudian kita ubah jadi ini ya, dikali 10%, jadinya 90 cm persegi. Nah, itu kan jendelanya jadi istilahnya ada 2 unit ya. Jadi ada dua unit jendela, kemudian menjadi 2 unit ventilasi. Sebenarnya ini ilmu yang semua orang pasti tahu. Hanya mengingatkan saja. Lalu kalau untuk sistem pengolahan air kotornya, nah kalau untuk saluran untuk air buangan dibedakan menjadi saluran air hujan. Jadi memang ada perbedaannya ya. Nah, itu sifatnya terbuka, biasanya terletak di bawah saluran atap. Dia harus mengalirkan air hujan ke saluran air hujan lingkungan, kemiringan minimalnya ada 2%. Jadi kalau misalkan mau memasang talang itu ya istilahnya air hujan itu harus segera turun. Kemudian untuk saluran air bekas mandi dan cuci, dia sifatnya terbuka dan biasanya dialirkan menuju ini yang menuju drainase lingkungannya ya. Nah, yang berbeda adalah untuk saluran air kotor dan kakus. Nah, dia sifatnya tertutup dan biasanya disalurkan ke tangki septik. Kemudian cairannya baru dimasukkan ke ini ya, sumur peresapan dan penyaringan agar selanjutnya dibuang melalui drainase. Mengingat di Indonesia ini banyak gempa ya, terutama pada awal tahun lalu aja sudah terjadi gempa di Sulawesi ya. Sehingga pada saat konstruksi bangunan kita harus melihat yang diutamakan apa dulu nih. Dari kan ada 4K ya dalam bangunan dalam membuat bangunan, yaitu keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan. Nah, dari empat aspek tersebut yang kita utamakan biasanya kalau dalam perencanaan adalah aspek keselamatan. Sehingga untuk membuat rumah itu yang kita utamakan pertama adalah sistem strukturnya dulu ya. Sistem struktur ini kita harus melihat dari apa saja. Pertama dari kualitas material konstruksi yang baik, kemudian keberadaan dari prinsip struktur yang sesuai, terus seluruh elemennya itu antara balok, kolom maupun ini slope dan fondasi dia harus terikat dan tersambung dengan baik ya. Lalu kemudian jangan lupakan untuk mengerjakannya dia juga harus baik. Nah, lalu kemudian kalau ini kita bisa melihat secara sekilas ya. Jadi kalau untuk batu fondasi dia harus ada banyak sudutnya agar ikatan menjadi kuat. Kemudian kalau untuk batu bata dia harus lebih lurus tajam, jangan terlalu banyak bocelan dan lain sebagainya. Warnanya juga harus merah dan sifatnya kalau didentingkan dia akan suaranya berdenting seperti itu. Kemudian kalau ini berikut adalah untuk pengujian praktis batu batanya, jadi bisa kita lakukan metode penginjakan. Lalu kemudian batu bata juga bisa kita masukkan ke dalam air untuk melihat apakah kalau terlalu banyak gelembung maka batu bata itu bisa kita tolak seperti itu. Nah, kemudian untuk baja tulangan usahakan ber-SNI. Lalu kalaupun misalkan masih memakai kayu, sifat-sifatnya harus keras, kering, dan dia itu harus tidak ada retak-retak dan sifatnya lurus. Nah, untuk pasir kita harus lihat lagi ya, karena pasir ini sifatnya dia pertama harus berwarna hitam ya. Jangan sampai ada kandungan daun atau misalkan hal-hal yang bersifat ini ya, kayak ranting dan lain sebagainya ya. Karena itu biasanya kalau untuk kita mau uji secara sederhana untuk pasir, biasanya kita masukkan pasir ke dalam gelas atau botol aqua ya. Pasir, kemudian kita masukkan botol aqua, lalu kemudian kita berikan air, lalu kita kocok ya, lalu kemudian
kita tunggu selama 48 jam atau 2 hari 2 malam. Kemudian kita lihat, nah semakin banyak ada lapisan berwarna coklat atau banyak lapisan banyak ranting atau pecahan daun yang mengambang, maka itu kualitas pasirnya adalah kualitas pasir yang buruk. Untuk pasir pantai dan pasir laut tidak bisa memenuhi syarat sebagai pemakaian untuk agregat harus beton, sehingga sebenarnya bisa, akan tapi harus dilakukan pencucian dan ini akan prosesnya agak lama. Lalu kemudian untuk kerikil kita juga harus melihat dari ininya, sifatnya dia harus bersudut, dia tidak boleh bulat dan harus merupakan batu pecah. Jadi istilahnya adalah batunya ini ada hasil dari dari pecahan ini ya, pecahan batu-batu besar ya. Sehingga dia bisa memiliki daerah yang kuat ketika kita membuat sistem struktur beton bertulang. Nah, untuk campuran betonnya bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu kemudian untuk campuran mortarnya juga bisa dilihat saja di sini. Nah, kalau untuk fondasi batu kalinya sebenarnya ini adalah ini norma umum ya. Jadi kalau untuk fondasinya ini kondisi tanahnya harus keras, sehingga kalau fondasi batu kali yang bisa dibuat lebar dimensinya adalah seperti yang tertera dalam paparan. Lalu kemudian untuk fondasinya tersebut ini dia harus diikat dengan menggunakan angkur terhadap slope-nya begitu. Nah, untuk ukuran slope-nya tertera, jadi ada angkur besinya itu diameternya adalah 10 mm, lalu kemudian dia jarak maksimum angkurnya itu ada 1 meter antar per angkur. Lalu pondasi batu kalinya kita buat adalah pondasi batu kali yang menerus agar agar bisa menahan beban gempanya ya. Lalu kemudian untuk pengangkuran seperti biasa setiap 1 meter. Nah, untuk balok slope ini komposisi bajanya, jadi pemasangan bajanya juga harus diperhatikan ya. Jadi untuk dimensi bajanya sendiri adalah untuk tulangan utamanya adalah 10 mm, sedangkan untuk tulangan sengkangnya adalah 8 mm. Nah, jarak antara tulangan begal itu jaraknya ada 15 cm, tidak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu maka kekuatan dia untuk menahan gempa akan berkurang. Lalu untuk tebal semutnya juga harus perhatikan, dia harus tebalnya adalah 1,5 cm. Kemudian untuk yang kolong juga sama, dia juga spesifikasi bajanya juga mirip, yaitu tulangan begelnya ada 8 dan untuk tulangan bajanya ada 10 mm dengan jarak berantar sengkang adalah 15 cm. Nah, kalau untuk jadi kan untuk kolom ini kan harus diikatkan. Bagaimana caranya diikatkan kepada slope? Nah, dia harus dibuat bengkokan atau lekukan minimal ada 40 kali diameter. Jadi 40 kali diameter bajanya yaitu 40 cm ya, karena kan 10 mili itu. Nah, lalu kemudian itu minimal. Lalu kemudian kalau misalkan taruh di sudut, maka biasanya juga kita bisa konfigurasi konfigurasi dipecah ya. Kemudian untuk balok ring dia juga ukurannya sama, maksudnya ada spesifikasinya, yaitu bajanya adalah 10 dan untuk sengkangnya adalah 8. Lalu kemudian untuk perhatian juga untuk ini ya, panjang tekukannya adalah minimal 5 cm. Lalu kemudian untuk sudut takikannya adalah 135 derajat. Nah, kalau untuk mau melihat lebih jauh lagi, berikut adalah seperti biasa ada tekukannya. Nah, kalau untuk mau melihat lebih jauh lagi bisa memakai dari aturan PP 16 tahun 2021. Berikut untuk pemasangan batanya juga dia harus siap, dan tiap dinding dia harus diberikan angkur setiap 6 lapis bata. Mohon izin, udah berapa menit lagi Bu? Iya. Oh, maaf. 3 menit lagi, Mas. 3 menit lagi ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Kalau ini kan lebih ke arah teknologi konvensional. Nah, sebenarnya kalau untuk teknologi Puskim sendiri, sebenarnya kita udah memiliki teknologi rumah sederhana ya. Nah, teknologi kita itu bentukannya seperti apa? Kita menggunakan sistem rumah pracetak. Jadi sistemnya itu ada struktur seperti kolom, balok dan slope-nya itu kita buat dia dibuat pracetak gitu, sehingga pada saat penyusunan di lapangan akan lebih gampang dibandingkan dengan metode konvensional. Ini ya akan sangat berbeda ya, karena kalau untuk metode yang biasa kan untuk bajanya harus dibuat
harus dibelokkan, harus kemudian dibuat semacam tulangannya yang akan makan waktu lama. Sementara kalau untuk teknologi prajet akhirnya akan memakan waktu yang cepat. Lalu kemudian untuk ini berikut, nah kalau yang kita beri contoh adalah rumah Risa ya. Sebenarnya ini teknologinya udah banyak dipakai ya. Nah kalau Risa ini sebenarnya ada sistem struktur prajet kecil. Kalau untuk Risa ini dia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian P1, P2, dan P3. Nah, untuk penyusunannya kira-kira sebenarnya akan mirip dengan penyusunan ini ya, penyusunan Lego ya, dengan menggunakan sekrup dan baut. Kita akan lihat sejenak ya. Jadi ini adalah bentukan tulangan Risa sebelum menjadi prajet rakyat tersebut ya. Nah, jadi susunannya kita bisa menyusun bisa susun 3x3 ataupun bisa modulnya ada 1,8x1,8 atau bisa menggunakan modul 1,8x3 seperti itu. Nah, kalau untuk contoh untuk fondasinya sendiri dia bisa menggunakan fondasi setempat ataupun sebenarnya juga bisa menggunakan fondasi menerus. Nah, ini adalah contoh ini pemasangannya. Lalu kemudian untuk standarnya sebenarnya sesuai dengan standar berlaku ya untuk jenis semennya dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk dia pengikatannya adalah menggunakan baut dan pelat pengikat. Jadi istilahnya untuk pemasangannya sebetulnya tidak perlu serepot pada saat kita menggunakan struktur beton konvensional seperti itu. Nah, berikut adalah contoh pemasangannya ya. Jadi cuma tinggal memakai sekrup dan baut saja dan memakai plat baja. Nah, untuk contoh di lapangan ya, kalau misalkan Risa ini sebenarnya sudah digunakan di mana saja. Jadi kita pernah punya proyek untuk hunian subkomunal yang berteknologi Risa di Solo. Lalu kemudian pada saat tiap terjadi kejadian gempa, pertama Risa ini pernah digunakan pada saat ini ya di Aceh pada saat tsunami. Jadi kita membuat semacam sekolah dan rumah-rumah untuk proses rehabilitasi penanggulangan dari sana. Lalu kemudian untuk tahun ini kita juga selain di Lombok juga sedang dilakukan. Nah, untuk yang sekarang ini kita juga sudah mengadakan proyek pembuatan rumah Risa di Sulawesi Barat seperti itu. Mungkin untuk sementara terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat sore. Terima kasih Mas Bayu, Mas Chandra, maaf. Ya, jadi memang rumah sehat ini perlu ya Bapak Ibu ya. Yang penting luasannya sesuai dengan jumlah orang dan kalau bisa tentunya. Kemudian perlu juga penghawaan yang baik, pencahayaan. Kemudian juga perlu bagaimana dengan saluran air, pembuangan sampah, air kotor. Berikut juga tahan secara konstruksi, tahan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul misalnya gempa. Baik, kita akan mulai dengan tanya jawab. Bapak Ibu silahkan angkat tangan. Kalau Bapak Ibu pakai laptop atau komputer, di sebelah kanan bawah itu ada muka orang senyum, tulisannya reaction. Nah, Bapak Ibu bisa klik itu, terus ada begini, ada dadah. Nah, Bapak Ibu bisa pencet itu kalau ada pertanyaan. Silahkan, boleh bertanya. Kalau belum ada, saya mau bertanya sebetulnya. Jadi mungkin menurut Mbak Francisca dan Mas Yusing, gimana nih kalau para warga kampung ingin tahu sebetulnya kampungnya tuh mau bisa dibuat apa sih? Kira-kira gimana Mas Yusing dan Mbak Francisca? Ada saran? Mbak Francisca dulu. Siska dulu deh, Siska. Iya. Iya, Mbak Mas. Jadi sebenarnya itu tuh pertanyaan yang juga ditanyakan sama banyak teman-teman dari desa atau kampung di luar
Temanggung ya Mbak Iya. Widi Mas Sising. Jadi gimana sih kalau misalnya tempat kami juga pengen mengenali gitu, menemukanali potensi kayak gitu, itu tuh yang disebut potensi tuh jangan-jangannya atau sebenarnya tuh apa sih potensi aja kadang-kadang yang kayak gimana sih gitu kan. Ya. Tapi balik lagi maksudnya definisi potensi juga kan sesuatu, kalau menurut saya sama teman-teman pun bilang sesuatu yang memungkinkan untuk berkembang atau memungkinkan untuk berkembang kayak gitu. Bisa dalam hal positif, bisa hal negatif juga sebenarnya kan Mbak Mangsi. Tapi kita ambil sisi positifnya sebenarnya, potensi yang benar-benar potensi sumber daya yang ada di lokal di sana. Kemudian penggaliannya ya mau nggak mau sebenarnya dengan identifikasi ya, pemetaan lebih peka gitu loh Mbak. Jadi kayak kalau misalnya saya sendiri awal-awalnya ngobrol sama teman-teman ya lebih banyak buka kuping ya, ngedenger gitu. Kemudian mengasah 5 indera juga gitu. Jadi nggak akhirnya menerima matang-matang apa sih yang misalnya orang kita ngelihat ya kuliner khas mana gitu. Ngelihatnya kadang-kadang apa yang orang lokal atau orang sana bilang aja, misalnya kita tanya, di sini ada apa sih? Di sini mah nggak ada apa-apanya. Kalau kita memang akhirnya cuma menerima itu aja ya akhirnya dapetnya kayak gitu. Menerimanya cuma hal-hal yang jawaban-jawaban normatif gitu yang dari kacamatanya teman-teman lokal. Tapi saat kita memang mau jalan-jalan, ngedenger, ngobrol gitu, mungkin lama-lama di sana akhirnya kelihatan charms-nya gitu, kayak pesonanya gitu yang teman-teman di sana juga nggak lihat, atau memang yang kacamatanya kita juga bisa memvalidasi itu gitu loh Mbak. Kalau saya sih balik lagi ya, banyak mendengar, banyak berkomunikasi sama orang yang udah lebih lama tinggal di sana ya, maksudnya cuman butuh ditemenin aja, butuh trigger untuk menganggap itu tuh ya potensi tuh ya bareng-bareng, pun itu ada masalah tuh ya bareng-bareng gitu, nggak dari kacamatanya kita aja. Proses transfernya itu sih yang akhirnya menantang kayak gitu sih Mbak. Nggak tahu Mas Yusing mungkin bisa melengkapi ya. Coba. Tadi menarik ya dari Siska itu kan melihat sudut pandang orang luar ya. Kadang-kadang orang kampung kan tidak melihat apa yang mereka miliki itu menarik ya karena sehari-hari. Jadi dengan adanya orang luar, orang kota atau orang sekitarnya itu bisa memberikan wawasan bahwa yang mereka miliki itu ternyata menarik begitu ya. Itu bisa dikembangkan gitu. Lalu juga perlu memikirkan sasaran atau pasarnya pengembangan itu lebih dulu untuk warga sekitar ya. Jadi untuk warga sekitar kampung atau kampung sebelah begitu ya, atau kota terdekat begitu, karena itu yang paling mungkin untuk terjangkau dan akan lebih berkelanjutan dibanding untuk mengejar pasar yang terlalu jauh ya, karena perlu modal yang lebih besar kalau untuk menjangkau orang lebih jauh ya, dan lebih sulit begitu ya. Jadi apa sih yang kira-kira buat orang sekitar kampung sekitar itu bisa menjadi hiburan yang menarik? Apakah tempat nongkrong, apa tempat makan atau tempat main dan sebagainya ya. Saya kira itu bisa membantu untuk kita bersama-sama warga memikirkan kita mau bikin apa begitu. Tentu semuanya berasal dari apa yang mereka miliki. Kalau saya mau menyimpulkan apa yang Siska bilang terakhir itu seperti halnya mereka sudah punya apa itu seperti batu akik ya. Batu akik itu ditemukan kan sebelum dipoles itu tidak menarik gitu ya. Tapi begitu udah dipoles itu menjadi mengkilap dan bagus gitu. Kelihatan bahwa potensi batunya itu bisa menarik. Kira-kira begitu ya. Jadi perlu memoles gitu ya apa yang mereka miliki. Tapi kalau tidak ada sama sekali saya kira masih bisa mengembangkan dengan bahan-bahan dasar yang dimiliki ya. Misalnya masakan itu kan mereka punya tanaman apa itu bisa dikembangkan berbagai jenis resep baru misalnya begitu ya. Jadi tidak terbatas sih saya kira. Mungkin singkatnya seperti itu. Ya, menarik sekali ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa ya kalau ingin tahu apa potensinya saling berkunjung, mungkin dari kampung Bapak Ibu berkunjung ke kampung sebelah, kemudian saling lihat apa sih mungkin yang bisa menjadi potensi ya. Karena mungkin dari kita sendiri rasanya nggak ada apa-apa ya. Tapi tadi menarik sekali bahwa jangan membuat target terlalu tinggi, bahwa yang menjadi utama adalah warga kita sendiri atau warga tetangga. Tidak perlu sampai seluruh kota atau orang kota datang ke tempat kita. Tidak perlu sampai seperti itu dulu mungkin ya.
Mungkin Pak Sabar ada Bu, pertanyaan? saya tanya, Bu. Boleh, Ya. Pak. Silakan. Iya, Bu. Kepada Pak Yusrin dengan Mbak Siska, Mbak. Yang saya tadi dengarkan itu cukup menarik, desain. Yang perbedaan itu berbeda sekali dengan kota. Seperti tempat saya. Kota persis, Mbak. Padat penduduknya luar biasa. Dan mau dibangun apa tidak mungkin bisa. Karena sangat padat. Saya tidak punya lahan. Tidak punya lahan. Kadang-kadang saya mau membangun itu susah. Nah, kadang-kadang warga itu memang mau bagaimana ya? Memang tengah kota persis. Di sini harapan saya masukan dengan saya ingin masukan dengan Mbak Siska dan Pak Osing, Pak siapa ya? Yusing, Pak Mas Yusing. Ya, Mas Yusing, saya ingin mendengarkan atau kepingin yang diharapkan Pak Yusing itu saya kepingin gitu loh. Tapi saya sungguh sulit setengah mati, saya tidak punya lahan gitu loh. Penduduknya padat setengah mati. Dan boleh juga tahu Pak Sabar, maaf Pak Sabar di mana tinggalnya? Saya di Surabaya, Kampung Lawas Maspati, Bu. Kampung Lawas Maspati. Mungkin tahu ya, Bu, Mas Yusing ya. Saya pernah. Kampung Lawas Maspati. Kampung Lawas Maspati itu yang saya jual hanya budayanya, kepadatan, keunikan warganya. Saya kepingin mengubah desain yang cukup menarik, yang tadi dari bambu, yang dari itu. Saya kepingin nambah itu, cuman apa yang harus saya tambahi gitu loh, Mbak. Baik, terima kasih. Coba kita dengar apa pendapat para ahli atau yang sudah punya pengalaman, bukan para ahli kalau tidak mau disebut ahli. Mungkin Mas Yusing bisa memberi tanggapan duluan. Oke, jangan langsung berorientasi kepada membangun, Pak. Membangun itu terakhir aja, karena perlu modal yang besar ya, dan belum tentu kita bisa balik modal dengan waktu yang cepat ya. Jadi bisa dipikirkan apa yang kita bisa usahakan, kita bisa membuat produksi sesuatu tanpa harus langsung membangun begitu. Dan tidak harus mendatangkan orang sebetulnya. Kalau kita lihat ke Solo misalnya, banyak sekali kampung-kampung di Solo itu kampung produktif. Jadi dia tidak menjadi toko, tidak menjadi tempat menginap, tidak menjadi tempat makan, tapi mereka memproduksi. Misalnya kampung kok gitu ya, warganya memproduksi kok. Ada kampung Blangkon, kampungnya itu memproduksi blangkon gitu ya, banyak. Jadi punya ciri khas gitu, dan itu bisa dijual nanti ke toko-toko di sekitarnya begitu. Di Semarang itu ada kampung Bustaman, Pak. Sama, padat sekali, tidak ada ruang terbuka, semuanya cuma gang-gang sempit, tapi mereka punya ciri khas menjual gulai Bustaman. Di Semarang itu gulai kambing tanpa santan gitu ya, dan rasanya enak sekali. Lalu mereka memproduksi gulai itu di kampungnya, mereka jualan banyak kaki lima menyebar di berbagai tempat, dan salah satu ciri khas dari Semarang itu ya gulai Bustaman itu yang terkenal. Jadi kita bisa menggali apa yang kita bisa usahakan di kampungnya sendiri atau di rumah sendiri ya, melalui apa yang punya ya. Tadi misalnya homestay yang kita buat di Dusun Ngadiprono kan tidak membangun bangunan baru, Pak, tetapi merenovasi rumah warga yang ada dengan memanfaatkan ruang yang ada yang masih bisa dikelola. Walaupun nanti dalam jangka panjang ketika modal sudah terkumpul, kita bisa bekerja sama dengan tetangga-tetangga untuk udunan bareng-bareng begitu ya, urunan itu apa bahasa Indonesia? Urunan ya. Yeah. Urunan anggaran bareng-bareng, membangun bersama-sama, kita bisa membangun di atas rumah-rumah warga, Pak. Dengan konstruksi yang diakal-akalin supaya tidak mahal begitu ya, tapi dengan ruang-ruang yang kecil, atau di atas pos kamling begitu bisa dibangun satu toko kecil atau satu tempat penginapan atau tempat produksi dan sebagainya. Jadi masih mungkin walaupun lahannya padat ya. Jadi tergantung warga mau berkembang atau mau belajar untuk memproduksi apa. Saya kira masih bisa ke arah sana. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan motivasinya, barangkali membuat sesuatu yang bisa menambah kebahagiaan orang lain gitu untuk menikmati karya kita ya. Karyanya bisa berupa makanan, bisa berupa kebutuhan sehari-hari, bisa berupa barang, kerajinan dan sebagainya. Begitu kita mau berbagi kebahagiaan itu, saya kira ya. Mungkin terima kasih Mas Yusing. Mungkin dari Mbak Siska nanti boleh kemudian dijelaskan Mbak Siska mengenai kurasi kuliner
mungkin bisa ditambahkan setelah menjawab? boleh. Iya, terima kasih. Iya. Ya, jadi kadang kalau misalnya apalagi kalau programnya itu dari atas ya, top down, kampung wisata, desa wisata gitu. Jadi kadang-kadang juga desa atau si kampung itu tuh juga kayak apa ya, mau nggak mau intinya harus berkembang gitu, wisata mendatangkan orang. Padahal kadang-kadang mungkin masih belum ngerti juga gitu, atau masih belum ada apa ya, hal yang memang benar-benar menjadi pegangan pariwisataan itu juga acuannya apa aja gitu. Itu yang terjadi di banyak tempat juga, Pak. Kayak kota atau kampung yang udah padat kayak gitu, ngerasanya ini tuh ada segelintir orang yang pengen maju kayak gitu, tapi maksudnya harus ada orang atau kegelisahan itu tuh dibentuk secara kolektif atau lebih dari, misalnya kalau Bapak bisa atau satu individu ini bisa gerak ya sebenarnya gerak aja gitu. Tapi kalau misalnya memang membutuhkan upaya kolektif, gimana akhirnya bikin satu kegiatan itu tuh bukan buat orang luar dulu, tapi mendefinisikan iya sampah tuh nggak nyaman. Itu diamini bareng dulu gitu. Itu disepakati dulu bahwa sampah tuh nggak di Prono misalnya di kebun bambu itu tuh nggak nyaman. Jadi nanti sekecil apapun perubahan atau gerakan, misalnya nanti apa namanya bareng-bareng gitu ya, konteksnya tuh kita nggak nyaman dengan ini, yuk diberesin bareng gitu. Diberesin bareng, akhirnya modalnya kecil karena kita nggak akhirnya butuh pembangunan dan lain sebagainya dulu gitu. Maksudnya gerak tuh ya gerak dulu aja untuk peningkatan kualitas hidup sehari-hari aja gitu. Kita yang tadinya ke kali becek gitu ya, kotor, kumuh gitu. Akhirnya iya ya ada kebutuhan ini, ditambah juga mungkin punya apa ya, gambaran sih visioning gitu loh Pak. Kalau saya kasih lihat tempat-tempat yang memang berkembang dengan penjagaan ke lingkungan alam dan tempat-tempat yang memang berkembang yang arahnya tuh kayak best practice dan bad practice gitu. Jadi bukan cuma dikasih lihat best practice-nya aja, tapi kami juga nggak mau kan, kita juga nggak mau kan, teman-teman juga nggak mau kan ke arahnya yang kayak gitu gitu. Jadi memang ada potret-potret dan ya kesadaran itu sambil dibangun. Setuju sih akhirnya tadi yang peningkatan kualitasnya itu tuh untuk orang lokal dulu, tapi itu juga ya dibangun sambil komunikasi atau jejaring dengan teman-teman yang dari luar. Cuman balik lagi, butuh apa ya, kesiapan dulu warga atau orang-orang yang setempat untuk orang-orang setempat untuk apa ya, menyepakati bareng bahwa ini tuh kondisi yang tidak nyaman, kita memilih untuk apa gitu ya, untuk program yang lebih baik minimal satu level lebih baik lah gitu. Nanti lama-lama keterlibatan itu tuh akan apa ya, telaten gitu sedikit-sedikit karena ngelihat ada manfaat, oh iya ya gitu. Ternyata permasalahan yang sehari-hari itu terselesaikan juga dengan adanya kegiatan yang ternyata itu tuh disebut wisata gitu. Jadi bukan tujuannya wisata sih kalau menurut saya, memecahkan konteks sosial juga tapi dengan pendekatan yang kolektif gitu. Orang luar juga bisa menikmati nilai atau apa ya, hal-hal yang dilakukan sama lokal kayak gitu sih Mbak Widi, Mas Yusin kalau dari saya. Nah, kemudian boleh cerita Mbak Siska mengenai kuliner. Kuliner. Proses kurasinya gitu ya. Iya, mungkin bisa menjadi pelajaran juga bagi teman-teman. Ya, secara singkat sih akhirnya kami menyepakati dulu kan nilai-nilai itu kalau misalnya mau menuju apa namanya desa yang mandiri lestari itu salah satunya adalah dengan ya mengusung produk-produk lokal lah, ya, bahan-bahan yang ada di lokal itu satu hal yang nilai yang disepakati. Kemudian ya mulai tanya-tanya ya, observasi, nanya-nanya di sini ada apa gitu. Nah, dari sana kan kita bisa lihat menu-menu atau makanan-makanan yang akhirnya diucapkan sama warga itu yang mana sih yang bahan-bahannya tuh memang bisa dipenuhi dari lokal dan yang mana itu tuh nggak ada pohonnya gitu, nggak ada pohon kita tuh misalnya pohon terigu, pohon gandum gitu juga masih nggak ada gitu. Misalnya pohon kedelai impor juga kita masih belum ada. Pohon micin misalnya kita juga masih belum ada. Pokoknya tanaman-tanaman yang pohonnya tuh belum bisa diiniin sama sekitar, kita ada kolom-kolomnya gitu. Yang mana yang berlimpah. Oh ternyata ini tuh dari gula aren. Oh ternyata ini tuh ada gitu. Singkongnya juga ada. Itu bisa kita cross check bahan dulu terus nanti develop menu, atau kita tanya dulu aja menunya terus nanti di breakdown gitu. Bahan-bahannya apa aja dan ternyata ada gitu dan bisa dipenuhi dari lokal. Karena dengan kita akhirnya makan lagi, konsumsi lagi, itu udah konsekuensi logisnya tanaman atau si apa ya
keanekaragaman hayati juga akhirnya terjaga gitu loh Mbak. Jadi akhirnya orang mau makan lagi, dikenalkan kembali. Mungkin selama ini tuh nggak ada karena memang udah nggak dimakan, nggak dikonsumsi. Orang-orang udah nggak kenal dengan rasanya dan memang udah jarang ada yang bikin karena ribet dan lain sebagainya. Maka di Pasar Papringan kami data dulu itu, kemudian kami tes juga rasa-rasanya kayak gitu. Kami nanya juga sama mbah-mbah pun misalnya orang-orang lokal yang memang lidahnya bisa dipinjam ataupun orang-orang luar dari desa itu yang sama lidahnya bisa dipinjam kayak gitu. Jadi bukan sekadar akhirnya oh ya warga lokal kayak gini rasanya harus yang wah bumbunya dan lain sebagainya tuh menor lah ibaratnya gitu. Nggak juga, ternyata bisa ditanyakan juga keluar gitu kayak oh rasanya tuh sebenarnya gini gitu. Itu kan selera masalahnya. Cuman akhirnya kita banyak mencari tahu sih, akhirnya banyak nggak dari satu sumber aja. Terus nanti juga kita ngomongin tentang kemasan, porsi, dan harga. Di sana akhirnya kita ngitung bareng. Jadi tentang kemasan ya akhirnya sama prosesnya penggalian gitu. Ada jenis pengemasan apa aja. Kita ngudoroso atau mengutarakan rasa atau hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Ini kalau yang kuah ya masa di kemasannya dipakai daun pisang gitu ya. Kan akhirnya ada batok, ada apa gitu. Jadi holistik sih pengembangan produk, sekalian mikirin kemasannya juga, sekalian kayak ngomongin porsi makan misalnya tuh orang tuh kalau bisa itu strategi pemasaran juga biar semuanya kebeli dikit-dikit tapi beli banyak gitu daripada satu jenis terus orang kenyang gitu. Kemudian udah aja nggak mau makan lagi kayak gitu sih. Dari icip-icip itu nanti akhirnya berkembang ya akhirnya makanannya tuh nggak cuman akhirnya dinilai enak aja tapi enak-enak semuanya tuh di sana tuh enak-enak gitu. Dan dari sana sih akhirnya apa ya Mbak kayak ya berkembang getuk tularnya juga otomatis jadi jadi promosi juga sih keberagaman yang nggak cuma satu. Kalau satu jenis mungkin nggak menarik ya, satu jenis aja gitu semua jualan itu. Tapi saat itu beragam kayak pasar lah gitu, jadi dikit-dikit tapi jualannya bisa beragam gitu. Itu jadi satu hal yang menarik. Kayak gitu sih Mbak Widi. Ya, terima kasih banyak Mbak Siska. Mungkin ada tanggapan dari yang lain atau Pak Sabar? Oh, ada Pak Tauran. Oh, Pak Sabar, maaf lagi masih. Bu Widi, saya boleh tanya? Iya, silahkan Pak Tauran. Iya. Mohon maaf Bu Widi, kamera saya ada ini. Saya udah kotak-atik nggak bisa. Oh iya, jadi nggak mohon apa-apa. maaf, saya mungkin tanya aja langsung ya. Iya. Tadi sangat menarik ya materi-materinya dan juga ya para pematerinya tentu ya. Tentang inovasi-inovasi yang dikembangkan di beberapa desa wisata itu. Nah, mungkin saya juga ingin bertanya ya terkait dengan pengembangan kampung ini. Tadi seperti yang disampaikan Pak Sabar, mungkin kalau di desa itu kita bersyukur ada sumber daya alam yang bisa dikembangkan. Nah, persoalannya juga bahwa di kota juga kampung ingin sekali menjadikan tempat tinggalnya itu bisa mengenerate income ya, membantu untuk warganya. Cuman persoalannya itu tadi kepadatan penduduk dan sebagainya. Tapi kalau semangat komunalitasnya, saya pikir mereka tetap punya gitu. Dan saya melihat langsung Kampung Lawas Mas Pati ya, mereka tuh berupaya melakukan improvisasi. Dan saya pikir sudah beragam inovasi untuk membuat Kampung Lawas Mas Pati itu dengan kepadatan penduduk tinggi dan memanfaatkan properti-properti yang ada di lingkungannya yang mereka klaim dan memang faktanya ya punya nilai sejarah dan ya bolak-balik diubah gitu untuk menjadikan kampungnya itu sebagai lokasi kunjungan wisata. Makanya mereka membranding dirinya sebagai kampung lawas, kampung lama ya, kampung tua semacam itu. Dan saya pikir juga yang menarik begini, Pak Sabar dan kawan-kawan ini punya nafas panjang ya, punya nafas panjang untuk mengembangkan kampungnya. Padahal saya perhatikan itu memang ya jatuh bangun ya untuk bisa membangun kampungnya seperti itu.
Karena tantangannya juga kalau di kota mungkin agak berat karena masyarakat umumnya mereka itu menengah ke bawah ya. Jadi sangat pragmatis kalau diajak untuk kerja-kerja komunal. Tapi di saat yang sama mereka juga sebenarnya ketika kampung wisata itu jalan, mereka juga merasakan keuntungannya di sana gitu loh. Nah, ya kurang lebih itu gambarannya. Tapi kalau tadi saya lihat dari saya dengar dari Mbak Kalista itu juga menarik tentang kemungkinan mungkin yang bisa diadopsi ya makanan tadi gitu. Jadi ada pendampingan untuk membuat makanan dan saya pikir di Kampung Laos saya lihat juga di Kampung Laos Maspati juga melakukan bazar makanan tradisional juga tiap Sabtu dan Minggu. Nah, cuman mungkin pertanyaan saya begini, gimana untuk keberlanjutan ya? Kalau tadi saya lihat di dampingannya Mbak Kalista itu bisa punya produk-produk yang khas gitu ya, dan juga ada quality control terhadap rasa semacam itu. Nah, pertanyaan saya sampai berapa lama itu bisa didampingi ya untuk bisa dilepas gitu loh. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau berdasarkan pengalamannya itu ya mungkin nggak mereka itu dilepas gitu. Kalau ya semacam itu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Taura. Boleh dijawab mungkin Mbak Francisca, gimana pengalaman Mbak Francisca mendampingi? Iya, langsung aja ya Mbak. Ya. Jadi iya benar sih Mas, kalau saya juga misalnya ada ke satu gang, misalnya ada kampung kayak gitu, kalau misalnya ternyata di sana dikenal dengan makanannya di satu lorong atau ini enak-enak gitu ya, tapi dengan semangat kolektif ya, maksudnya yang nggak akhirnya menuju ke sana tuh dinyinyirin banyak mata karena ternyata ini tuh agenda satu orang saja gitu ya di dalam gitu, itu juga nggak enak ya, apalagi padat penduduk gitu, nggak enak gitu. Tapi itu semangatnya biar mata yang datang ke sana tuh dikenal dengan apanya sih, keramah tamahannya kah, yang nggak akhirnya ulasan doang gitu, nggak akhirnya yang tulus lah gitu, yang pakai hati gitu. Memang kedatangan orang di sana tuh ya diharapkan bisa saling memberi manfaat gitu. Kemudian orang datang sana bisa dengan makanannya, syukur-syukur nanti bisa belajar masak gitu dengan workshop. Jadi memang nggak usah ngoyo dan nggak harus seperti desa, tapi spiritnya yang akhirnya diadopsi gitu, nilai-nilainya itu yang akhirnya bisa diadaptasi kayak gitu. Tentang makanan-makanan sehat gitu, nanti siapa tahu yang lebih konteks di kota ya menumbuhkan makanan dari lahan sempit atau pengelolaan sampah atau apa. Target marketnya tuh kalau menurut saya harus didefinisikan gitu, nggak harus langsung keluarga gitu, nggak harus akhirnya nanti orang-orang yang memang individu gitu atau pasangan atau misalnya gimana. Tapi bisa juga sebenarnya birokrasi juga ya, teman-teman mungkin yang dari nanti Kemendes yang punya kampung dampingan di mana dan lain sebagainya juga butuh gitu untuk wisata birokrasi, wisata akhirnya manajemen akhirnya kayak datang ke sana ya memang untuk rombongan-rombongan pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Tapi memang harus ditata dulu. Tadi Mas Yusing bilang, udah produksi dulu aja ditata. Jadi nggak akhirnya menciptakan sesuatu yang baru dan asing banget gitu. Pasar Papringan pun ya akhirnya melihat apa yang sebenarnya sehari-hari sudah dilakukan, tinggal mindahin tempat gitu. Akhirnya jadi nggak capek gitu. Pun misalnya nanti harus datang dari satu tempat ke tempat lain, ya, atraksinya itu tuh rumahan, ya nggak masalah. Mungkin tergantung nanti hasil pemetaannya seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Dan berapa lama ya Mbak? Berapa lama? Nah itu berapa lamanya itu kurang lebih 6 bulan di awal, 3 bulan lah intensif tuh. Datang, kemudian ada tes dari pemetaan, kemudian tes makanan, nanti tes lagi. Kalau misalnya ternyata masih kurang bisa kelihatan hasilnya gitu, nanti diulangi lagi. Kemudian sampai nanti kita sepakati bareng-bareng ini tuh udah oke gitu. Terus nanti kalau misalnya di acara, misalnya kita lagi gelaran Pasar Papringan, akhirnya ada teman-teman yang lidahnya ya memang ya icip-icip, bener-bener yang nggak akhirnya pas tes doang gitu, pas uji makanan doang masaknya kayak gitu. Tapi pas hari H juga kita lihat bener nggak sih kayak gini, karena itu tuh jadi yang ngejaga Pasar Papringan itu pun tetap ada karena kualitasnya itu kan. Jadi memang ada tim yang memang kalau di kampung kan kadang atau di desa
nggak enak ya, maksudnya enak gitu, niki enak gitu, tapi belajar untuk akhirnya mengkurasi rasa juga jadi ada kurator lokal, tandeman sama berapa tim dari pendamping tuh yang agak kejam, cuman itu tuh kekejaman itu tuh maksudnya bisa diiyain juga sama ibu ini lembek gitu. Lembek, jadi kita sepakat oh enggak gitu, ibunya sendiri bilang oh iya ini lembek ya, enggak tadi tuh kurang apa-apa gitu. Nah iya ternyata kita bisa dapat solusi bareng kayak gitu sih, bisa dilepas tapi dilepas itu memungkinkan, maksudnya nggak benar-benar dilepas, tergantung ya kita mau sampai kapan juga berada di sana, cuman berkala lah, selalu ditemani gitu dari orangnya. Juga ada yang orangnya memang misalnya memang udah bagus terus, tapi ya udah itu nggak terlalu kita ini perhatiin banget, nggak jadi concern, kita akan fokus di yang lain kayak gitu. Ya itu sekitar 6 bulan di awal sampai terus menerus prosesnya, setiap gelaran pasar papringan kan 35 hari 2 kali. Nah itu proses kontrolnya itu di sana. Kayak gitu. Ya. Mungkin satu pertanyaan buat Mas Yusing sebelum, karena kita sudah ditunggu di main hall. Kalau Mas Yusing mendampingi untuk sampai tadi menggubah rumah, itu berapa lama Mas Yusing prosesnya? Kalau saya kan tidak dalam proses pemberdayaan ya, lebih ke kebutuhan ruang arsitekturnya ya. Cepat sih, bisa seminggu 2 minggu tergantung kebutuhannya ya. Jadi pulang pergi gitu, tidak harus selalu stay di sana. Jadi tergantung kebutuhannya mau apa. Misalnya saya tadi sempat ngintip Kampung Lawas Mas Parti ya, itu sih nggak padat menurut saya. Karena masih sangat bagus kampungnya, itu seperti permukiman tua. Semua rumahnya punya teras, beranda begitu ya. Dan sangat rapi jalannya, banyak ruang hijau, jadi sangat menarik di tengah kota, jadi punya potensi yang sangat besar untuk orang mau datang ke sana, saya kira ya. Kita bisa mulai dengan sandang, pangan, papan aja, kebutuhan dasar ya. Misalnya jualan yang berhubungan dengan sandang, dengan papan, orang foto-foto, atau staycation kampung. Kan sekarang banyak orang butuh hiburan itu nginep ke hotel, walaupun hotelnya di dalam kota sendiri ya, 1-2 hari. Nah ini sekarang di kampung, karena kampungnya bagus untuk tempat foto-foto atau menikmati kuliner lokal dan sebagainya. Saya kira sangat menarik nih Kampung Lawasan ini. Baik, terima kasih banyak Mas Yusing juga Mbak Francisca. Mohon maaf diskusinya yang menarik ini terpaksa kita berhentikan karena semua sudah menunggu di main hall. Silakan Bapak Ibu untuk kembali ke main hall. Sampai jumpa. Untuk Mas Yusing dan Mbak Francisca juga Mas Bayu, terima kasih banyak. Jika berkenan ikut ke main hall, tinggal lift Pak, lift room. Di bawah sebelah kiri kanan bawah ada tulisan lift room. Bapak lift room kembali ke main hall. Pilihnya lift breakout room yang warna biru, jangan yang lift meeting. Ya. Kalau lift, jika masih berkenan boleh ikut gabung. Terima kasih. Bu Hasti.
Ya, Ya, Bu Bu. Hasti, ya silakan Bu, sudah close semua ruang. Ya. Ya, terima kasih Bu Tina. Sekarang dari masing-masing moderator, apakah bisa menyampaikan hasil dari sedikit dari hasil pertemuan hari ini? Silakan untuk Komisi 1. Dengan Ibu Widi, silakan Bu Widi. Baik, terima kasih Mbak Bu Hasti. Kami dari Komisi 1 dari Kampung Wisata ingin menyampaikan bahwa sebetulnya ketika ingin mempersiapkan kampung menjadi suatu kampung wisata, yang paling utama adalah bagaimana mensejahterakan warga dan dengan membahagiakan warganya. Jadi jangan berpikir terlalu tinggi untuk mendatangkan turis, tetapi justru bagaimana agar warga itu menjadi bahagia, jadi lebih guyup, jadi lebih bisa bersama-sama membangun. Jika kemudian kampung itu menjadi tujuan dari turis atau wisatawan, itu adalah nilai plus, tapi bukan itu tujuan utamanya. Nah, apa yang bisa diupayakan? Yang pertama adalah dengan melihat terlebih dahulu, mengidentifikasi kekuatan dari kampung. Mungkin para pengelola kampung dapat saling bertukar pikiran agar bisa saling melihat apa sih yang menjadi ciri khas atau kekhasan atau lokalitas yang dimiliki oleh kampung. Karena kadang-kadang seringkali warga sendiri itu merasa kampungnya nggak punya apa-apa. Padahal kalau orang lain lihat, kampungnya bagus misalnya. Jadi itu yang perlu. Jadi komunikasi antar kampung, terutama dengan konferensi Kampung Nusantara ini sangatlah baik sebagai wadah untuk Bapak Ibu saling bertukar informasi, saling menceritakan kampungnya untuk dapat mengidentifikasi kelebihan kampung masing-masing. Setelah itu kembali ke kampung masing-masing, dapat mulai mempersiapkan, mencari apa yang berpotensi dan bersama-sama membangun kampungnya. Mungkin perlu juga sedikit hal dari yang disampaikan tadi di kami adalah adanya pendampingan yang mungkin bisa dijembatani oleh akademisi. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Widi. Silakan untuk Komisi 2. Ya. Oke, Bu Hasti, terima kasih. Kami dari Komisi 2 tentang pendidikan di kampung itu memang dua pembicara itu ditambah dua pembicara berbicara tentang kesenjangan akses digital ya pada masyarakat kampung maupun desa, dan kemudian satu bicara tentang dari PUPR berbicara tentang pengetahuan tentang air baku untuk yang bisa dikonsumsi gitu, jadi lebih kepada pembelajaran teknologi tepat gunanya. Nah, adapun hal yang dapat dirangkum dari pertemuan hari ini adalah bahwa bagaimana sebenarnya mengenali dulu sumber daya dari setiap kampung yang ada di setiap di seluruh forum kampung Nusantara ini. Gitu. Jadi belum tentu aspek kesenjangan digital yang menjadi penting atau menjadi hal isu utama di kampungnya begitu ya. Itu hanya salah satu dari sekian banyak permasalahan atau isu utama yang harus dikenali dari teman-teman kampung. Nah, apabila ternyata bahwa kesenjangan teknologi yang menjadi persoalan utama di kampung tersebut gitu ya, maka baik Kampung Teknologi maupun Kemenrum juga mengatakan bahwa bagaimana caranya menghadirkan infrastruktur kampung, infrastruktur internet di kampungnya itu memang harus benar-benar dimulai dari inisiatif dari masyarakatnya gitu untuk bisa mengenali kebutuhan kesenjangan akses digitalnya itu sampai sejauh mana. Dan karena itu tidak mudah, karena sampai kemudian bisnis modelnya seperti apa, dan apabila infrastruktur internet itu terpasang juga, kalau tidak dimulai oleh masyarakat kampung, nanti
membetulkan teknologinya itu harus benar-benar orang kampung sendiri yang bisa bergerak ke sana. Tapi bahwa untuk menginisiasi atau mau menghadirkan infrastruktur internet di kampung itu ada banyak cara, termasuk dengan cara dari Mas Aji juga memberikan ini dari Pentahelix gitu, berbagai stakeholder bisa bergabung di sana dan kemudian menghadirkan dengan cara CSR dan lain sebagainya lewat 2 teman ini itu bisa dibantu mereka, itu yang dapat saya sampaikan. Tapi isu utamanya atau persoalan utamanya adalah bagaimana jangan salah kaprah ya bahwa harus semua kampung perlu internet gitu. Belum tentu begitu karena masing-masing harus memperhatikan kembali sumber daya yang dimilikinya begitu ya, dan sumber daya yang dimilikinya itulah yang harus dijaga atau harus diketengahkan untuk seperti apa bisa kemudian berguna bagi seluruh dan membawa kebaikan bagi seluruh teman-teman di kampung masing-masing. Barangkali begitu Bu Hosti kalau dari kami Komisi 2 gitu. Saya juga terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tina. Selanjutnya untuk Komisi 3. Ya, terima kasih Bu Hosti. Jadi di Komisi 3 ada 3 pembicara, yaitu Ibu Sri, kemudian Pak Bambang Haryo, dan Pak Bambang Setiawan. Ketika bicara aspek lingkungan hidup, para pembicara ini mengaitkan bahwa aspek lingkungan hidup tidak hanya berdiri sendiri, tapi dia sangat terkait dengan kesehatan, kemudian kualitas hidup masyarakat, ekonomi, dan sosial. Nah, pelestarian lingkungan hidup ini telah memiliki banyak teknologi tepat guna yang bisa dipakai di kampung-kampung. Teknologi tepat guna ini terkait dengan sanitasi, kemudian limbah, persampahan, itu telah banyak dikembangkan oleh para peneliti dan inovator seperti Ibu Sri dan Pak Bambang. Hanya tantangannya adalah bagaimana teknologi tepat guna ini disebarkan ke kampung-kampung, dan karena masing-masing lokasi perlu ada penyesuaian. Nah, itu tantangannya. Terus yang kedua, upaya pelestarian lingkungan hidup ini harus menjawab permasalahan sosial dan ekonomi. Misalnya para pemulung gitu ya, bagaimana para aktor-aktor di disiplin atau di bidang lingkungan hidup ini bisa sejahtera dan bisa melihat pekerjaan pemulung itu bukan hanya pekerjaan yang dipinggirkan gitu, tapi itu punya manfaat untuk masyarakat dan mempunyai nilai ekonomis. Kemudian ketika bicara ekonomi, itu harus ada lompatan pemikiran atau inovasi ya, di mana misalnya di Bandung, Kang Asoy memulai dengan lalat hitam, peternakan lalat hitam, kemudian peternakan jangkrik di Cirebon. Itu selain membantu menjaga lingkungan, itu juga bernilai ekonomis yang cukup tinggi, mungkin sampai miliaran. Nah, informasi-informasi ini sebenarnya perlu disebarkan, dan yang lebih penting adalah inovasinya, semangat berinovasi itu, sehingga konferensi ini menjadi penting karena bisa menjadi ajang bertukar pikiran dan menjajaki kolaborasi antar kampung, akademisi, dan inovator. Dan yang perlu itu adalah masyarakat perlu memiliki passion, kesabaran, konsistensi, semangat untuk berkolaborasi, karena lingkungan hidup itu bukan proyek 1 tahun 2 tahun gitu ya, tapi jangka panjang. Dan pandemi ini perlu dilihat sebagai bukan semata-mata krisis, tapi juga sebagai peluang untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kampung-kampung. Itu Bu Hasti, terima kasih. Terima kasih Pak Suji. Dengan demikian kita bisa mendapatkan kesimpulan umum dari acara seharian ini, yaitu Festival dan Konferensi Kampung Nusantara kedua. Mohon izin untuk membacakan. Yang pertama adalah terkait dengan peran teknologi dalam pengembangan kampung wisata. Pengembangan kampung wisata dapat meningkatkan peran kampung dalam pengembangan ekonomi perkotaan. Kampung menjadi destinasi wisata untuk segala jenis wisata, mulai dari wisata alam, sejarah dan budaya, belanja, dan lain sebagainya. Melalui pengembangan teknologi, pengembangan kampung menjadi kampung wisata akan lebih memudahkan minat komunitas urban untuk makin mencintai kampung dan membuat kampung lebih menarik untuk dilestarikan. Selain itu, kampung sebagai kampung wisata dapat berkembang menjadi wadah implementasi kreativitas komunitas urban yang pada akhirnya kehidupan kampung menjadi lebih dihargai dan lebih layak untuk dilestarikan. Selanjutnya, untuk kesimpulan umum dari Komisi Pendidikan, yaitu peran teknologi dalam peningkatan pendidikan di kampung. Beberapa catatan terkait hal ini adalah pandemi tidak boleh mengurangi semangat belajar orang-orang kampung, termasuk anak-anak hingga orang tua. Belajar seumur hidup juga merupakan tujuan orang kampung. Karenanya acara ini merupakan salah satu sarana yang tepat untuk praktek belajar tanpa mengenal umur, serta membiasakan diri dengan digitalisasi dan berbagai teknologi yang menyertainya. Pendidikan tidak lagi menjadi faktor yang berdiri sendiri, tetapi dikolaborasikan dengan berbagai hal yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kampung. Melalui pendidikan, pelestarian dan penguatan peran kampung dalam pembangunan kota menjadi lebih menonjol dan memiliki kekuatan yang berlipat ganda, utamanya dalam menyeimbangkan serta menjaga norma-norma dan nilai lokal yang memberi karakter khas pada kampung tersebut. Juga pada generasi muda perkotaan. Yang ketiga, untuk kesimpulan umum dari Komisi Kampung terkait dengan peran teknologi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di kampung untuk pencegahan dampak perubahan iklim, beberapa catatan antara lain adalah lingkungan kampung yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan pembangunan sekitarnya membutuhkan kolaborasi yang intens dengan seluruh stakeholder pembangunan. Dengan demikian, kampung dapat hidup berdampingan dengan berbagai produk pembangunan lainnya di kota, seperti misalnya pusat perbelanjaan, pabrik, kantor, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan implementasi prinsip koeksistensi di perkotaan yang sangat plural. Kampung bahkan menjadi penghasil energi yang dapat digunakan oleh stakeholder lain di kota. Penerapan teknologi di kampung sangat diperlukan untuk tetap menjaga kualitas kehidupan di dalamnya. Kampung dapat menjadi bioindikator bagi lingkungan perkotaan. Bila lingkungan hidup di kampung berkualitas baik, maka lingkungan hidup di kota tersebut juga berkualitas baik. Demikian seluruh kesimpulan umum dari acara ini. Selanjutnya, terakhir, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran teman-teman kampung untuk mengusulkan Hari Kampung Nasional. Pemikiran ini dimulai dengan pemahaman bahwa masyarakat adalah penggerak pembangunan kota. Bagaimana dia menggerakkan kota? Melalui sejarah mereka, bangunan kapasitas yang mereka miliki, harapan-harapan dan cita-cita mereka, seiring dengan norma dan nilai yang mereka miliki, ilmu pengetahuan, serta keterampilan-keterampilan mereka. Di mana mereka mengembangkan hal tersebut sehingga memiliki potensi untuk mengembangkan kota yang berkarakter di tempat tinggal mereka yang dibentuk sejak awal tumbuhnya kota, yaitu kampung. Kampung-kampung yang merupakan wadah bagi terbentuknya komunitas-komunitas dan karakter-karakter tersebut. Jadi kampung adalah representasi dari komunitas-komunitas tersebut. Itulah mengapa kampung penting bagi pembangunan kota, bangsa, dan negara. Agar kita tetap mengingat bahwa kampung adalah elemen penting dalam membentuk kota, dan masyarakat kampung adalah elemen penting terciptanya norma dan nilai kota, maka perlu diusulkan adanya Hari Kampung Nasional. Dan karena yang mengusulkan adalah teman-teman dari para penggiat kelompok kebangkitan Kampung Nusantara yang menyelenggarakan festival dan konferensi Kampung Nusantara, maka usulan tanggal Hari Kampung Nasional adalah tanggal dimulainya festival dan konferensi Kampung Nusantara pertama, yaitu tanggal 20 November. Dan memang teman-teman kampung selalu mengusahakan untuk menyelenggarakan acara yang sama di tiap tanggal tersebut di tiap tahunnya.
Demikian beberapa pokok pikiran yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, terima kasih telah menghadiri acara ini. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kebertahanan kampung di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Tina. Oh ya, oke. Mungkin Mbak Anggun kita bisa foto bersama dulu sesinya, habis itu langsung bisa ditutup gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia, undangan yang hadir pada hari ini, narasumber dan teman-teman moderator serta teman-teman kampung lainnya. Selamat sore. Silakan Mbak Anggun. Baik Ibu, teman-teman saya mohon izin waktunya sebentar untuk mengambil foto. Dimohon untuk bisa membuka kameranya. Ada 6 slide. Ini yang kedua. Monggo teman-teman yang belum menyalakan kameranya untuk menyalakan kameranya. Slide ketiga, untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, mohon untuk membuka kameranya untuk keperluan sesi foto. Slide keempat. Baik teman-teman, sudah selesai sesi fotonya. Mungkin kami akhiri. Sekian dari konferensi Kampung Nusantara yang kedua. Kita akhiri acara ini secara bersama-sama. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang bersedia volunteer untuk menutup acara sebagai doa penutup? Ini ada yang mengacungkan tangan, Mbak Anggun. Teman-teman tadi ada beberapa. Raise hand. Atas nama siapa? Atau dari tuan rumah, teman-teman yang berada di Bandung? Mas Dwika sebagai mungkin. Perwakilan untuk Mas Dwika menutup bisa acara kali ini. Doa penutup. Mas Dwika. Halo, ya. Baik. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu telah bergabung dalam acara festival dan juga konferensi Kampung Nusantara kedua pada hari ini. Silakan Mbak Anggun. Terima kasih Mas Dwika.
Ya, jadi sudah boleh pergi Sudah ya, Pak ya. diizinkan untuk live ya, Bu? Ya, Ini ada Pak usul dari Tenggilis, dari Desa Tenggilis. Acara ini sangat mengesankan. Usul bagaimana kalau seluruh narasumber dan penyelenggara raise hand agar terkumpul dalam satu halaman. Monggo Mbak Anggun. Monggo. Usulnya bagaimana ini? Bagus ini. Ya, teman-teman dari kampung ingin melihat semua narasumber yang sudah tergabung di sini, boleh raise hand. Narasumber dan moderator mungkin ya. Ya, narasumber dan moderator, silahkan raise hand. Tahun depan rencana ada di mana, Bu Hasti? Ya Pak, dari Pak Sabar mungkin akan memberi pengumuman. Tahun depan di mana Pak Sabar? Waduh. Masih ada Pak Bambang ya? Dari Kang Asoy, Bu Widi, kemudian ada Pak Aji, ada Pak Yusing, Bu Sri Darwati, kemudian Mas Zuhdi, kemudian Bu Kristina. Siapa lagi yang belum raise hand mungkin? Mbak Anggun, alhamdulillah di Bandung dari akademisi ITB mempunyai peran luar biasa di Jawa Barat. Di Surabaya juga mempunyai peran luar biasa. Kita bergeser di Jogja sehingga teman-teman akademisi UGM pun bagaimana sehingga dari akademisi semuanya itu bisa mempunyai peran penting dalam konferensi kampung ini. Itu hanya usul kami. Itu hanya usul kami. Sehingga kolaborasi antara ITB, UGM, ITS, dan nanti kemana harus didampingi universitas terbesar itu. Itu adalah tanggung jawab kita bersama dari akademisi. Itu aja Bu Anggun. Terima kasih Pak Sabar. Usulan dari teman-teman untuk selanjutnya mungkin nanti kita selenggarakan di Jogja sebagai tuan rumah. Semoga teman-teman akademisi, pakar profesional, dan lainnya selalu mendampingi teman-teman yang ada di kampung untuk memajukan lagi kampungnya. Kita yang belajar dari kampung malah, Mbak. Kampus yang belajar dari kampung. Kita yang belajar. Berarti saling mengisi. Betul. Jadi terima kasih. Sudah Kami cukup. Ini dari Kampung Budaya Lembur Kenduri, Ujung Emang, Kota Bandung, mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi tahun depan di Jogja. Baik, izin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oh, ada yang dari Ruteng, Bu. Ruteng tadi Labuan Bajo. Dari seluruh Indonesia ini, teman-temannya. Iya, mantap. Iya, hebat nih. Labuan Bajo. Wah, Labuan Bajo. Bye. Selamat sore, bye. Terima kasih. Ya, saya tutup ya semuanya ruangnya. Saling follow. Saling follow di Instagram. Oh iya, terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas. Siap. Tadi yang berternak jangkrik, Mas Bambang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Nanti saya ininya ada nih Instagramnya. Saya share di sini. Materi-materi di-share kemana ya, Bu? Materi-materi di-share ke Mbak Anggun. Baik. Sebagai sekretariatan, sehingga semua orang kampung nanti mengaksesnya ke Mbak Anggun. Gitu. Siap. Mas Chandra boleh ya kirim ke Mbak Anggun ya. Ya, betul. Terima kasih. Selamat sore, saya tutup semua ruangnya ya. Ya, bye. Terima kasih, Bu. Selamat sore.